Tapi tidak berarti 5 tahun itu otomatis dilelang, tidak. Rusak berat. Kemudian 5 tahun rusak, walaupun belum 5 tahun rusak berat kita bisa lelang. Lalu walaupun dia sudah 5 tahun tidak berarti kita lelang karena Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan. Pemirsa, upaya mengurangi beban operasional pada dinas teknis yang berada di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, kendaraan plat merah yang berumur 7 tahun akan dilelang untuk membantu biaya pendapatan daerah. Kepada channel News Daring di halaman kantor Gubernur NTT, tanggal 26 November tahun 2020, Pelaksana Tugas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Welly Rohimone mengatakan bahwa untuk mengurangi beban operasional Provinsi NTT, kendaraan yang berumur 7 tahun akan dilelang kepada masyarakat. Terkait dengan jadwal pelelangan, dirinya mengatakan bahwa menunggu hasil appraisal yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang dijadwalkan selama 1 minggu, selanjutnya dari DJKN yang akan menjadwalkan untuk pelelangan. Sedangkan Kabid Pemanfaatan, Pemindah Tangan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prof NTT Dominikus Payong, sesuai dengan data yang diterima sebanyak 171 unit kendaraan yang diusulkan untuk dihapus, namun semua menunggu hasil pemeriksaan dari DJKN. Simaklah pernyataan PLT Kaban Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Kabid Pemanfaatan, Pemindah Tangan dan Pengamanan Aset. Jangan lupa dukung kami dengan tekan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk terus ikuti berita-berita terbaru dari kami. Selamat sore. Badan Pendapatan dan Aset di tahun 2020 ini itu berupaya untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan untuk semua plat merah itu sudah tidak lagi membebani anggaran pemerintah provinsi. Sehingga kita memulai bahwa semua kendaraan yang sudah di atas umur 7 tahun itu kita lelang untuk bisa digunakan oleh orang tetapi sudah tidak lagi dengan plat merah tapi sudah jadi plat hitam. Ini akan mengurangi beban anggaran pemerintah provinsi yang cukup besar terhadap pembiayaan operasional kendaraan plat merah. Rencana pelelangan ini kapan? Rencana pelelangan setelah perhitungan appraisal ini selesai, ya sudah nanti DJKN yang menjadwalkan. Jadi bapak dari DJKN sudah ada, nanti soal waktu dan kapan untuk selesai menghitung kendaraan yang akan di appraisal ini, untuk nanti setelah di appraisal maka mereka akan menjadwalkan untuk lelangnya. Berapa banyak kendaraan yang akan dilelangan? Untuk sementara kita datanya masih belum valid karena ada kemarin yang dari OPD mengusulkan ada yang sampai 3-4 tapi habis itu ada yang berkurang tapi ada juga yang tambah, jadi angkanya nanti baru bisa dengan Pak Kadit Aset 2 dengan Pak Domi. Karena angka ini masih bergerak antara yang dari OPD ada yang sebentar kasih masuk pertama sudah masukkan data sekian, habis yang terakhir ada yang dikurangi lagi, sehingga nanti kita lihat nanti hasilnya, nanti data terakhir setelah berapa banyak yang datang di appraisal, ya itulah yang akan sampai waktu tugasnya DJKN sudah selesai, ya berarti mereka selesai untuk tahap yang sekarang. Pemeriksaan semacam ini berapa lama? Ini dijadwalkan 1 minggu nih. 1 minggu. Nanti setelah pelelangan ini berarti dinas atau badan-badan yang ada ini akan menggantikan mobil baru lagi? Tidak ganti mobil. Jadi nanti kendaraan hanya disiapkan hanya untuk yang yang berwenang menggunakan kendaraan plat merah. Kan ini banyak kendaraan plat merah, kita tidak terdata dengan baik sehingga pemanfaatannya juga masih tidak
tidak merata. Sehingga kalau setelah lelang nanti cuma pejabat-pejabat yang ditentukan melalui keputusan gubernur saja yang nanti akan mendapat fasilitas kendaraan dinas. Sedangkan yang lainnya ya cari kendaraan sendiri. Tapi rencananya pemerintah akan menyiapkanlah uang transportasi nanti setelah kendaraan semua dilelang untuk pejabat yang nanti tidak diwajibkan menggunakan lagi kendaraan plat merah. Kalau total kendaraan plat merah di provinsi sendiri berapa banyak? Kita data saya tidak terlalu apa. Jumlahnya ya lumayan ya, ada sekitar mendekati ratusan juga. Ratusan kendaraan ya. Iya. Berarti ini namanya mengurangi beban beban APBD. biaya operasional dinas badan yang lebih banyak juga untuk kendaraan seperti mengganti spare part ya, BBM setiap hari. Terus yang direncanakan hanya menggunakan kendaraan ini apa? Semacam kayak kepala bidang atau kepala nanti badan? Pak Gup yang tetap. Oh, ya. Jadi selanjutnya apa lagi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Aset dan Pendapatan Daerah? Ya sudah, setelah lelang ya kita store ke negara hasilnya. Oh, ya. Dan itu menjadi bahan dana yang mendukung kita punya PAD. Gitu. Baik, terima kasih Bang. Oke. Di provinsi sendiri. Jadi jumlah kendaraan yang mau dilelang itu sampai hari ini belum ada keputusan. Yang diajukan untuk penilaian itu ada jumlahnya. Berapa banyak? 171 unit. 1 unit. Tapi setelah penilaian nanti tim dari DJKN akan menyampaikan laporan hasil penelitian. Dari situ baru kita di aset memverifikasi kembali mana yang prioritas untuk dilelang, mana yang nanti tahap berikutnya. Jadi tidak semua yang dinilai hari ini atau dalam minggu ini itu otomatis dilelang, tidak semua, karena kita membuat prioritas karena jumlah kendaraan di OPD itu terbatas. Pak bisa bayangkan kalau kita lelang semua, terus nanti pelaksanaan mendukung tupoksi di sana, operasional di sana menggunakan kendaraan. Jadi perkendaraan yang dilelang ini apa hanya mobil atau motor juga? Untuk tahun ini kita mobil saja. Tahun depan kita rencanakan untuk baik mobil maupun motor, sepeda motor. Apakah ini berlaku di seluruh provinsi NTT baik kabupaten kota itu melaksanakan hal yang sama atau hanya di instansi provinsi saja? Sesuai kebutuhan. Kalau provinsi ya tahun ini kami ajukan. Saya tidak tahu di kabupaten mengajukan hal yang sama atau tidak, tapi ketika sebuah kendaraan sudah memenuhi syarat untuk dihapus, maka tahapan pertama yang dilakukan adalah penilaian lalu dilakukan pelelang. Untuk memenuhi syarat dihapus itu berumur berapa tahun? Sesuai Permendagri 19 2016 itu 5 tahun ke atas. Sejak tahun pembuatan, tahun peroleh. Nah, perda kita, perda nomor 12 tahun 2018, kita juga menggunakan apa yang diamanatkan oleh Permendagri. Tapi tidak berarti 5 tahun itu otomatis dilelang, tidak. Rusak berat. Kemudian walaupun belum 5 tahun rusak berat kita bisa lelang. Lalu walaupun dia sudah 5 tahun tidak berarti kita lelang, karena tadi soal ketersediaan kendaraan. Apakah di OPD itu berlebihan kendaraan sehingga 5 tahun wajib lelang? Kan tidak. Kalau hingga kini berapa OPD yang berlebihan kendaraan? Saya rasa keterbatasan kendaraan di pemerintah provinsi ini tidak ada OPD yang berlebihan. Mungkin ada beberapa OPD yang kelihatan banyak, seperti di PU misalnya, itu kan mobil lapangan, mobil lapangan untuk peninjauan jalan, jembatan. Sedangkan di OPD lain ya jumlahnya antara ada yang satu saja kepala OPD-nya, ada yang kepala OPD dan sekretaris saja. Tapi ada beberapa dinas yang semua eselon 3 ada. Baik Bapak, terima kasih buat Oke, mungkin.